Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu dari Nasdem tentang cawapres Anies. Kalau PD memaksa AHY jadi cawapres Anies, koalisi pasti bubar ya. Ini dari Wakil Ketua Umum Waketum Nasdem Ahmad Ali yang menyampaikan seperti itu ya. Apakah benar adanya ya? Kita baca dulu dan kita ulas sesuai yang dilansir oleh Detik News. Jakarta, Partai Demokrat berharap ketum mereka Agus Harimurti Yudhoyono AHY bisa dideklarasikan koalisi perubahan PKS Demokrat Nasdem sebagai bakal calon wakil presiden cawapres Anies Baswedan. Waketum Nasdem Ahmad Ali menyampaikan harapan itu belum dibicarakan di internal dan juga dengan Anies. Kita berharap bahwa koalisi perubahan yang akan diusung ini membicarakan untuk hal yang lebih besar. Sejak awal kita bersepakat koalisi ini untuk membentuk koalisi yang setara. Tidak ada orang yang memaksakan kehendaknya dalam koalisi ini, kata Ali saat dihubungi Selasa. Dia mengatakan Nasdem juga berdiskusi dengan PKS dan Demokrat ketika mengumumkan Anies sebagai calon presiden. Dia berharap ada kesinambungan dalam diskusi terkait koalisi. Kalau kemudian ada partai yang membuat syarat kadernya harus menjadi calon wakil presiden misalnya, dan itu menjadi suatu aturan, maka saya pastikan koalisi ini akan bubar. Jadi karena sampai hari ini kita belum membicarakan itu, Anies belum membicarakan itu lanjutnya. Ali menuturkan koalisi perubahan harus memiliki pemahaman yang sama. Untuk itu, kata Ali, segala keputusan harus dibicarakan bersama-sama. Intinya kan kita harus punya pemahaman yang sama. Koalisi itu kan tidak ada orang yang merasa pemimpin di koalisi ini. Tidak ada orang yang merasa lebih dibutuhkan. Tidak ada orang yang memaksakan keinginannya. Jadi semua kita bicarakan secara bersama-sama, ujarnya. Ali menyampaikan masing-masing partai koalisi perubahan mengajukan cawapres kecuali Nasdem. Ali mengatakan yang terpenting sosok yang akan mendampingi Anies dalam Pilpres 2024 nantinya bisa mendongkrak suara yang tak cuma pemilih Anies. Kita berkoalisi 3 partai. Nasdem sudah sejak awal melihat Anies sebagai capres. Dia bukan kader Nasdem dan tidak pernah menasdemkan Anies. Kemudian juga PKS, kemudian juga Demokrat. PKS menawarkan Aher, Demokrat menawarkan AHY. Nah, kalau semua bicara kemungkinan partainya, pertanyaannya Nasdem gimana? Kami sudahlah, kita tidak bicara Nasdem dapat apa, yang penting kita mau mengajukan capres ini kan dengan pertimbangan harus menang, ucapnya. Dia menilai harapan Demokrat sah-sah saja ingin AHY menjadi cawapres Anies. Menurutnya hal itu masih terlalu prematur, yaitu sah-sah aja sebagai harapan. Tapi di kertas kita belum pernah bicarakan dan Pak Anies belum pernah bicarakan itu kepada Partai Nasdem. Jadi saya pikir ini masih hal yang terlalu prematur, jelasnya. Lebih lanjut, Ali tidak mau dalam koalisi perubahan terjadi penguncian hanya karena memaksakan kehendak. Dia memastikan apabila ada penguncian terhadap cawapres Anies, koalisi perubahan bisa saja bubar. Ini bukan harga mati yang kemudian kalau tidak AHY kami tidak mau, yaitu namanya mengunci kan. Kalau terjadi seperti itu, saya pastikan koalisi ini tidak berjalan, ungkap dia. Demokrat harap AHY capres Anies. Sebelumnya, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan calon presiden dan wakil presiden terbaik pilihan partai. Dan wakil presiden terbaik pilihan partai. Syarif berharap mendeklarasikan koalisi dan capres-cawapres bisa dilakukan di bulan Februari 2023. Bisa 2 minggu lagi, bisa sebulan lagi. Mudah-mudahan doakan saja Februari ya, kata Syarif saat dihubungi Selasa. Syarif berharap di bulan Februari itu akan ada pendeklarasian koalisi Partai Demokrat, PKS, dan Nasdem. Ya, berkeinginan di bulan tersebut juga sudah sekaligus pendeklarasian capres dan cawapres. Mudah-mudahan koalisinya terbentuk, mudah-mudahan berbarengan pakai capres dan cawapresnya, ujarnya. Dalam kesempatan yang sama, Syarif berharap Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY bisa menjadi calon wakil presiden cawapres dari koalisi perubahan.
AHY diharapkan bisa mendampingi Anies Baswedan untuk maju. Nggak disampaikan di tim kecil, ini kan perkiraan kita, harapan kita, ya harapan begitu. AHY cawapres Anies, mudah-mudahan ya, katanya. Ya itu ya sobat sekalian, dari Waketum Nasdem Ahmad Ali yang menilai memang jangan sampai ada yang sifatnya penguncian ataupun pensyaratan dari partai anggota koalisi itu untuk mensyaratkan orangnya untuk menjadi cawapres. Nah kemudian memang sudah ada kepastian ya, meskipun itu belum ada yang memastikan juga tentang kapan akan dideklarasikan koalisi perubahan itu sendiri, yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS. Cuma menunggu keputusan dari Nasdem sendiri, yaitu Surya Paloh yang saat ini masih di Jerman untuk masalah pengobatan. Nah memang kalau kita melihat dari survei, baik itu survei yang memenangkan Anies ataupun yang memenangkan capres yang lain, ataupun kalau kita melihat tingkat elektabilitas dari cawapres yang nantinya berpotensi untuk digandeng Anies, ya kurang lebih seputar yang terus-menerus disebut, yaitu AHY, kemudian juga calon lain di luar koalisi yang juga mempunyai kapasitas dan juga elektabilitas tinggi, yaitu bisa saja dari di luar koalisi, yaitu Khofifah. Nah Khofifah ini di luar koalisi, dia adalah orang profesional, dan di balik basis massa pendukung Khofifah yaitu NU ini yang menjadi perhitungan dari koalisi perubahan untuk mengusung calon wakil presiden pendamping Anies, yaitu dari kalangan NU, yang itu kalau benar-benar bisa terwujud dipastikan ya, suara NU yang besar itu bisa masuk dan merengkuh suara signifikan bagi ya koalisi perubahan, yaitu Nasdem, PKS, dan Demokrat. Nah memang kalau kita melihat hal yang aneh sebenarnya, di awal-awal kita juga mendengar bahwasanya yang berhak untuk menentukan cawapres itu ya yang menjalankan pemerintah nanti, dan yang menjalankan pemerintah nanti yang nantinya tentu saja tahu kebutuhan dari how to govern atau bagaimana untuk memerintah dalam bidang administratif. Tentu saja ini diserahkan kepada Anies. Apakah Anies nanti akan memilih cawapres dari rekomendasi dan tokoh yang sering disebutkan, yaitu AHY, ataupun juga memikirkan tokoh di luar koalisi yang juga elektabilitas juga baik untuk meraih suara signifikan di masing-masing anggota partai koalisi, yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS, yaitu misalnya Khofifah. Nah memang perhitungan dari para pengamat ketika dalam kontestasi Pilpres ini, salah satunya yaitu bagaimana memenangkan wilayah Pulau Jawa yang gemuk. Nah salah satunya Pulau Jawa itu yang masa berbasis NU itulah, ketika kita sudah bisa memastikan itu dengan menyandingkan Khofifah dengan Anies, itu akan menjadi penentu ya kemenangan dari koalisi perubahan yang mengusung Anies dan misalnya Khofifah. Nah memang masih ada tarik ulur ya antara AHY yang satu sisi terlihat masih satu kolam atau sama-sama pendukung dari Anies, yang nanti masih juga diperhitungkan apakah nanti AHY itu ketika disandingkan dengan Anies suaranya tidak akan naik signifikan untuk koalisi perubahan, atau justru AHY yang nanti bisa didorong sebagai pengganti meraih suara signifikan di Jawa Timur. Mengingat meskipun sudah agak lama ya, apakah suara dari SBY itu masih bisa berpengaruh untuk menambah suara
dari masing-masing partai koalisi perubahan. Nah, memang masih terkait pensyaratan ini yang masih ditekankan ya. Kalau ada pensyaratan ataupun penguncian ini, tentu saja masing-masing partai keberatan, termasuk juga Nasdem sendiri. Nasdem dalam hal ini yang mencalonkan Anies Baswedan tidak mencalonkan cawapresnya. Tetapi meskipun kita ketahui jabatan cawapres yang saat ini kita lihat tidak begitu banyak mempunyai andil ya, tetapi itu menjadi incaran dari masing-masing anggota koalisi perubahan saat ini. Nah, kenapa ya? Kemungkinan meskipun tidak banyak andil, ketika presiden itu berhalangan tetap, cawapres itu bisa naik dan menjadi presiden. Tetapi hal-hal lain yang harus dipikirkan yang lebih besar tentu saja bagaimana memenangkan kontestasi ini ya, agar bisa menang secara penuh, dan setelah itu untuk urusan bagi-bagi kekuasaan itu bisa dibicarakan nanti. Nah, dalam hal ini PKS yang selalu ya memberikan konsistensi dukungan kepada koalisi perubahan, baik itu juga ketika pemenangan atau kontestasi mendukung Prabowo ya pada Pilpres 2019 tidak mendapatkan suara ataupun bagian apapun yang signifikan. Nah, tentu saja dengan kesempatan saat ini yang elektabilitas Anies moncer ya, satu-satunya tokoh ataupun baca pres di luar istana yang dikadang-kadang akan menjadi perubahan dan akan memberikan aspek warna yang baru ketika nanti Anies menang jadi presiden. Nah, ada dua hal yang harus diredam ya. Kalau tidak menjadi capres ya, minimal harus ada kepastian komposisi kabinet dengan pembagian menteri ataupun jabatan-jabatan yang signifikan untuk masing-masing partai. Dan ini memang harus benar-benar matang, harus benar-benar win-win solution supaya nanti ke depannya ya tidak ada saling keputusan yang tidak adil dan tidak seimbang yang akan menimbulkan ketidakseimbangan pemerintah nanti kalau jadi ya koalisi perubahan atau Anies itu menang sebagai presiden. Nah, kita ketahui satu hal lagi yang tentu saja harus diingatkan oleh koalisi perubahan ini ya, selain masih tarik ulur masalah siapa yang akan menggandeng Anies sebagai cawapres, tentu saja kita harus lebih berpikir lebih dalam tentang kepentingan rakyat. Karena apapun yang terjadi manuver yang ada di koalisi jelang Pilpres 2024, rakyat pasti berpikir rakyat dapat apa ketika orang itu gonjang-ganjing ya, copras capres, kemudian berpikir siapa yang akan menjadi penggandeng Anies ya, tetapi terkesan untuk isu-isu terkait dengan problem problem rakyat dan juga kepastian tentang masalah-masalah dan juga kepentingan rakyat, apakah juga nanti bisa diakomodasi ataupun hanya dijadikan sebagai kelompok penderita saja yang hanya dibutuhkan suaranya, tetapi ketika sudah menang dalam kontestasi justru kepentingan-kepentingan rakyat itu dikesampingkan. Nah, ini kan harus dipikirkan bersama, karena semuanya itu sia-sia kalau rakyat tidak ada dukungan dari rakyat, dan rakyat itu kadang berpikir apa yang didapat oleh rakyat ketika di satu sisi rakyat ingin perubahan, tapi di sisi lain partai maupun koalisi partai itu justru ribut untuk memikirkan kepentingan masing-masing. Dan memang harus diberikan kesadaran ya partai politik itu sendiri untuk sudah sesekali ya melihat kepentingan rakyat itu harus didahulukan dan lebih melihat
nanti ke depannya ketika kontestasi atau koalisi perubahan ini bisa memenangkan kontestasi, ya tentu saja yang menjadi pertanyaan apakah benar-benar ya harapan dari rakyat nanti itu, yaitu ekspektasi atau harapan perubahan itu bisa dijalankan, dan termasuk bagaimana kepentingan rakyat itu bisa diakomodasi dengan baik oleh yang diamanatkan, yaitu koalisi perubahan melalui Anies dan cawapresnya nanti ketika diusung di Pilpres 2024. Kita tunggu saja ke depan tentang panasnya ya konstelasi politik dan juga duet saling menyandingkan siapa yang akan digandeng oleh Anies, dan ini masih misteri, dan kemungkinan ya kembali lagi melihat konstelasi yang begitu panas dan perhitungan yang pasti lebih menguntungkan, itu yang akan dipilih sebagai pragmatisme partai saat ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.